Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita mengenal apa itu Samba Server. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah teknologi yang penting dalam jaringan komputer, yaitu Samba Server. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana komputer berbasis Linux dan Windows bisa saling berbagi file dan printer di jaringan yang sama? Samba Server adalah jawabannya. Dengan Samba, kita bisa membuat komputer Linux berfungsi sebagai server file yang bisa diakses oleh klien Windows. Oh, jadi teknologi ini memungkinkan kolaborasi lebih mudah di jaringan yang beragam, sehingga Linux dan Windows dapat bekerja bersama dengan lancar. Mari kita lihat lebih dalam lagi bagaimana cara kerja Samba Server dan mengapa penting untuk kita pahami. Apa itu Samba Server? Samba Server adalah sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengakses file dan printer pada jaringan komputer berbasis sistem operasi Windows dari komputer yang menggunakan sistem operasi berbasis Linux. Bagaimana sih cara kerja dari Samba Server ini? Cara kerja Samba Server ada dua. Yang pertama, SMB atau Server Message Block merupakan protokol utama untuk berbagi file dan printer. Ini merupakan inti dari fungsi Samba dan digunakan untuk komunikasi antar komputer Windows maupun Linux untuk saling terhubung dan berbagi data. Yang kedua, ada CIFS atau Common Internet File System, merupakan implementasi dari SMB yang dirancang untuk kinerja lebih baik dalam berbagi file di jaringan yang lebih besar dan kompleks. CIFS ini, Samba mendukung transfer file yang cepat dan aman antar sistem operasi yang berbeda. Adapun perbedaan dari keduanya yaitu SMB adalah protokol dasar, sedangkan CIFS adalah versi yang lebih terbaru dan lebih efisien dari SMB dengan fitur tambahan. Note, sementara NetBIOS dan TCP atau IP juga digunakan dalam Samba ini. Mereka lebih berfungsi sebagai lapisan pendukung untuk komunikasi dan pengenalan jaringan. Jadi fokus utama Samba adalah pada SMB dan CIFS. Apa saja fungsi dari Samba Server ini? Fungsi Samba Server ada 3. Yang pertama, penyimpanan terpusat. Samba menyediakan penyimpanan terpusat di mana file dapat disimpan di satu server dan diakses dari perangkat lain di jaringan. Yang kedua, ada berbagi file dan sumber daya secara real-time. Samba memungkinkan berbagi file dan perangkat lain seperti printer antar perangkat di jaringan secara real-time tanpa perlu menyalin file ke setiap perangkat. Yang ketiga, ada keamanan dan pengaturan akses. Administrator dapat mengatur hak akses untuk memastikan hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses atau mengubah file tertentu untuk menjaga keamanan data. Itulah tadi fungsi dari Samba Server. Nah, saya sudah mengerti apa saja kelebihan menggunakan Samba Server. Yang pertama, Samba memudahkan berbagi file antara Windows dan Linux tanpa adanya kendala. Yang kedua, akses cepat ke data dalam waktu bersamaan memudahkan kolaborasi. Yang ketiga, mendukung kerjasama tim dengan akses real-time ke file dan printer. Bagaimana cara mengkonfigurasi Samba Server di Debian VirtualBox? Sini saya tunjukkan cara konfigurasinya. Langkah pertama, pastikan kita sudah mempunyai aplikasi Debian di VirtualBox. Kemudian kita pastikan jaringannya dulu di menu setting. Kemudian kita pilih network. Nah, di attack ini kita pilih host only. Kemudian kita izinkan secara semua. Kemudian kita klik OK dan jalankan. Kita klik enter.
Kemudian kita masuk ke aplikasi Debian, masukkan password. Nah, di aplikasi Debian kita cari terminal. Pertama, kita masuk ke dalam menu root. Yang kita ketik yaitu su, kemudian masukkan passwordnya. Nah, langkah pertama, kita akan masukkan CD-ROM installer ke dalam drive untuk memastikan paket yang dibutuhkan tersedia dengan mengetik apt CD-ROM add. CD-ROM-nya sudah berhasil masuk, kemudian kita akan install paket Samba dengan perintah apt-get install Samba y. Paket ini diperlukan agar kita dapat menjalankan Samba sebagai server file di sistem kita. Nah, di sini sudah terinstall, kemudian kita akan membuat folder bernama konfigurasi di dalam direktori home dengan perintah mkdir home konfigurasi. Folder ini akan digunakan sebagai lokasi file yang akan diakses melalui jaringan. Kemudian kita buat file bernama samba1.txt di dalam folder tersebut. Nah, ini bisa digunakan untuk mengecek apakah konfigurasi Samba berhasil. Kita bisa opsional buat dua file di dalam folder home konfigurasi ini. Nah, kemudian kita akan menulis sesuatu di dalam file home konfigurasi Samba txt ini. Nah, di sini kita tulis kalimat atau informasi yang ingin disimpan sesuai dengan keinginan Anda, apa yang akan Anda tulis dan tampilkan nanti. Jika sudah, kita akan menyimpan dengan Ctrl X, lalu Y, dan Enter. Nah, kemudian kita akan mengubah izin folder konfigurasi dengan perintah chmod777 home konfigurasi. Izin ini memberikan akses baca, tulis, dan eksekusi untuk semua pengguna. Kemudian kita akan membuka file konfigurasi utama Samba dengan perintah nano etc samba smb.conf. Kemudian kita akan menambahkan konfigurasi pada bagian bawah ini. Kita mengetik tugas adalah nama share yang diberikan untuk folder yang akan diakses. Kemudian enter, kita menulis path home konfigurasi, lokasi folder yang akan dibagikan melalui Samba. Kemudian kita tulis browsable yes, menentukan apakah folder dapat dilihat atau dibrowse oleh pengguna lain. Kemudian kita tulis readable yes. Apakah pengguna lain di jaringan diizinkan untuk menulis atau memodifikasi file di dalam folder tersebut. Kemudian kita tulis guess OK, mengatur apakah pengguna tamu diizinkan mengakses. Kemudian kita tulis read only no, menentukan apakah folder yang dibagikan hanya dapat dibaca atau juga dapat ditulis. Kemudian kita menulis public no, untuk mengontrol akses publik terhadap folder. Kemudian langkah selanjutnya kita simpan Ctrl X, Y, lalu Enter. Nah, kemudian kita akan merestart Samba agar perubahan konfigurasi diterapkan. Kita gunakan perintah systemctl restart smbd. Lalu, untuk memastikan Samba berjalan dengan benar, cek statusnya menggunakan perintah systemctl status smbd. Di sini statusnya sudah aktif, running.
Kemudian, kita akan tambahkan pengguna baru untuk mengakses folder tersebut. Kita ketik perintah sudo user add kelompok 1. Ganti kelompok 1 dengan nama pengguna yang Anda inginkan. Lalu enter. Kemudian, kita akan mensetel kata sandi untuk pengguna baru tersebut dengan perintah smb passwd a kelompok 1. Masukkan password user baru, ketik kata sandi yang diinginkan, dan tekan enter hingga pengguna berhasil ditambahkan. Kemudian kita buka control panel, network and sharing center, change adapter setting, kemudian kita pilih jaringan yang terhubung dengan Debian yaitu Ethernet 3, lalu klik IPv4. Nah, di sini kita isi IP address Debian kalian, lalu klik OK, keluar dari control panel dan kembali ke Debian. Nah, langkah selanjutnya kita akan menguji konfigurasi. Langkah selanjutnya, kita akan menguji konfigurasi Samba dengan tekan Windows R pada keyboard. Kemudian kita ketik IP Debian Anda, lalu klik OK. Jika konfigurasi berhasil, tampilannya akan seperti di atas, folder tugas akan terlihat. Nah, kita klik folder tugas tersebut, nantinya akan muncul dialog untuk memasukkan username dan password. Gunakan username dan password yang sudah Anda buat tadi, lalu kita klik OK. Jika berhasil masuk, file yang sudah kita buat tadi sebelumnya akan terlihat di dalam folder tersebut. Nah, file ini bisa dibuka dan diedit, menandakan bahwa konfigurasi Samba telah berhasil dilakukan. Maksud dari tulisan perintah smb.conf ini, yang pertama, tugas menyatakan nama share yang akan diakses oleh pengguna. Yang kedua, path home konfigurasi merupakan untuk menentukan lokasi folder yang akan dibagikan. Yang ketiga, browsable yes, sistem mengizinkan user melihat dan melakukan browsing data Samba. Yang keempat, readable yes, user memiliki hak akses untuk mengedit data. Yang kelima, guess OK no, artinya user tamu tidak diperbolehkan melihat atau melakukan browsing data. Yang keenam, read only no, direktori ini tidak hanya untuk dibaca pengguna, melainkan pengguna bisa melakukan perubahan juga. Yang terakhir ada public no, artinya share ini tidak dapat diakses oleh publik. Itulah tadi cara konfigurasi Samba server. Catatannya, pastikan adik-adik untuk mengecek IP terlebih dahulu, apakah sudah ada atau belum. Jika belum ada, masukkan IP secara statik di nano-etc-network-interface. Sampai sinilah video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di lain waktu.